Yang terakhir, karunia roh menolong kita bertahan dalam keadaan yang tidak baik. Ulangin sama-sama dengan saya, menolong kita bertahan dalam apa Bapak Ibu? Kita semuanya punya masalah di sini. Seringkali Tuhan izinkan kita melewati masa-masa di mana kita ngalamin yang gak baik. Tapi karunia roh diberikan kepada kita untuk kita bisa melewatinya, kita bisa bertahan, kita tetap bisa bersuka cita di tengah pencobaan. Bahkan lebih daripada itu, kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin? Nah, dikasih karunia apa itu? Nah, dikasih karunianya 3, yang sisanya. Yaitu karunia iman, karunia kesembuhan, dan karunia mujizat. Nah, ini penting sekali. Karunia iman itu apa? Saya catat karunia iman itu kemampuan untuk tetap bisa mempercayai Tuhan di tengah masa-masa yang tidak enak. Bahkan bisa nguatin orang lain. Pernah gak ketemu sama orang yang dia sakit, tapi dia bisa nguatin orang? Itu karunia iman. Orang yang lagi masalah keuangan, tapi dia bisa doain orang yang sama kesusahan keuangan. Dia sendiri punya masalah, tapi bisa nguatin orang. Itu karunia iman. Saudara, kenapa saya punya banyak cerita dari tahun 2020? Karena kemarin saya dengan teman-teman baru nostalgia, saudara. Kita lagi bahas dari tahun 2020. Saudara, 2020 itu jujur buat saya berat banget. Kalau saudara punya masalah, saya juga. Tapi saya itu, kalau lihat, 2020, 2021, 2022. Saya pun ada masalah, tapi saya bisa nguatin jemaat. Itu karunia iman. Saya bahkan kemarin ngobrol sama teman saya. Seandainya saya suruh ngulang lagi. Balik ke tahun 2020, saya tuh ngeri-ngeri sedap loh saudara. Karena itu masa yang gak mudah buat saya, buat gereja ini. Tapi bisa tuh. Karena itu hari ini kalau saudara berada di dalam keadaan yang gak baik. Tetap percaya sama Tuhan. Minta karunia iman kepada Tuhan. Kenapa? Nanti satu saat engkau dipulihkan dan diberkati. Engkau akan bisa berkata, kalau dulu aku bisa bertahan, itu bukan karena kuat gagahku. Tapi semua oleh karena kemurahan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku. Tapi jangan cuma puas punya iman. Kita juga diberikan karunia berikutnya. Karunia Saya dulu gak percaya sama karunia ini. Ini jujur ya. Saya dulu backgroundnya sekolahnya dokter. I didn't believe in healing. Itu saya dulu. Karena dokter itu, karena kita udah belajar tentang fisiologi, kita udah belajar tentang penyakit gitu, tentang tubuh manusia. Jadi kita tuh berpikir kita tuh bisa jelasin semua, bisa jelasin kesembuhan dengan cara medis. Nah, dulu saya gak percaya, roh Tuhan ngejar saya bisa percaya sekarang. Ditunjukin secara nyata. Kejadiannya tahun 2021. Ada seorang teman saya, sahabat saya, punya papa kena COVID Delta. Namanya Pak Gunardi. Telepon saya, Pastor Michael, dia panggil saya Mike. Mike, itu kamu kenal gak yang punya rumah sakit ini? Butuh ruangan. Ya kan, waktu itu kan semua cari kan. Saya gak kenal, sorry. Tapi tiba-tiba dapat mujizat. Dia dapat satu kasur, dapat satu kamar. Dia masuk. Cuma sesak nafas biasa. Gak taunya setelah di swab waktu itu Delta. Dan cukup parah kondisinya karena rentan udah tua. Saudara, hari pertama gak apa-apa. Hari kedua mulai sesak. Hari ketiga pakai ventilator. Ada gambarnya, ada fotonya. Dikirim ke saya. Mereka video call, gak boleh ketemu. Udah mulai pakai ventilator. Udah gak kuat, udah gak bisa nafas sendiri. Saturasinya mulai menurun. Hari keempat, hari kelima, hari keenam mulai gak sadar. Mulai gak sadar, saturasinya makin turun. Akhirnya dia koma. Gambar berikutnya. Koma. Itu matanya yang udah gak bisa lihat, udah gak sadar. Ini dokter yang video call, gak bisa. Saturasi rendah itu kenapa bahaya? Karena saturasi rendah artinya gak ada oksigen yang cukup ke organ tubuh. Saturasi rendah, organ tubuh gak dapat oksigen. Langsung mati organnya. Organ failure, kidney-nya pertama. Pankreasnya, otaknya, semuanya. Akhirnya brain dead.
Itu orang kalau kekurangan saturasi. Orang mati COVID itu karena itu kemarin. Bapak ini saturasinya mulai menurun di 60. Bayangin saturasi 60. Apa yang terjadi beberapa hari kemudian saturasinya turun di bawah 50, 38. Gambar berikutnya. Udah gak sadar, dokter suruh video call semuanya. Udah dibilang ini mau dioperasi, ini mau dicoba. Karena komplikasi satu tubuh, satu badan organ failure. Satu badan semua organ tubuhnya, semua bagian tubuhnya, semuanya gagal. Dari ginjal semuanya hancur di dalam. Karena saturasinya 38. Dokter udah bilang, ini udah selesai. Dia bisa lolos ini pun, dia akan jadi mayat hidup untuk selama-lamanya. Dokter yang ngomong, profesor yang ngomong. Terus mau gimana? Waktu itu kita doa sama-sama. Cucunya sampai doa, lihat. Cucunya sampai doa. Kita doa. Saya doa. Saya ditelepon, saya minta doa. Kita doa sama-sama satu keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Masuk ke ruang operasi, dokter udah bilang semua sebenarnya udah let go sebenarnya. Tetapi saudara, pada hari itu juga setelah kita berdoa, Tuhan kasih karunia kesembuhan. Bapak ini sembuh, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Gambar berikutnya. Sembuh, mulai sadar. Mulai sadar. Dan apa yang terjadi? Pemulihannya bukan cuma biasa, pemulihannya sempurna. Kemarin Desember 2024, Bapak Gunardi dan keluarga merayakan Natal di GSJ SCC. Boleh gak tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling das. Dan tadi ibadah sebelum ini, Pak Gunardi ibadah sama satu keluarga. Itulah yang namanya karunia kesembuhan. Masih berlaku sampai hari ini. Boleh katakan amin Bapak Ibu? Bukan cuma satu kali. Ada seorang anak muda, saya doain di depan. Anak muda ini naik motor ditabrak. Naik motor gak pakai helm, ditabrak sama mobil. Gak ke rumah sakit, dia ngerasa tahan, dia minum obat penenang. Dia nge-fly, orang kalau minum obat penenang dia nge-fly. Dia gak kerasa sakitnya, adrenalinnya naik semua, hormon keluar. Naik motor lagi, ditabrak lagi. 2 kali. Saudara tertawa tapi itu serius tuh saudara ya. 2 kali ditabrak, gak pakai. Ada gambarnya. Udah gak ada harapan. 2 kali ditabrak. Terus kena pohon. Udah. Dan di CT scan semua saraf rusak. Ada gambar berikutnya? Kirim. Semua saraf here all done. Dokter vonis sembuh pun lumpuh seumur hidup. Gak bisa. Wheelchair for the rest of his life. Bener. Gak bisa sembuh memang. Saya turun, bulan Desember kemarin, saya turun ibadah. Saya lihat anak muda ini didorong pakai kursi roda. Satu badan diperban. Mau datang ke gereja, dia rindu ke gereja. Saya lihat dia, saya tanya, lu kenapa? Dia dijelasin, oh ini lumpuh ini, kata dokter. Roh Tuhan ngomong sama saya, enggak. Tuhan mau sembuhkan. Saya tumpang tangan, ayo kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kau jadi sembuh. Saya tumpang tangan kakinya. Saya tumpang tangan di sini. Dalam nama Tuhan Yesus. Selesai, saya lupa. Setelah doa, saya lanjut. Saya gak mikir, saya lupa sama anak muda ini. Mei kemarin, saya ada jadwal. Saya pemberkatan nikah. Saya berdiri di depan altar. Saya lihat ada seorang anak muda berjalan ke altar. Saudara tahu siapa itu? Yaitu anak muda yang dinyatakan lumpuh ini. Dia menerima pemberkatan nikah. Saya baru berkati dia Mei kemarin. Mei kemarin ini, itu mamanya. Next slide please. Yang di sebelah saya, yang laki, itu adalah anak muda yang sama. Dokter bilang, vonis lumpuh seumur hidup. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Kasih tepuk tangan, pakai berdiri di hadapan Tuhan. Pakai berdiri di hadapan Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, semua karunia ini tuh nyata, bukan dongeng, bukan cerita orang. Tapi itu nyata dan disediakan buat semua orang. Semua loh. Gak ada satupun yang Tuhan gak bisa kasih, semua bisa kasih. Karena itu engkau hanya perlu minta sama Roh Kudus. Kau mau menerimanya?